Danau Talang yang memintal masa depan warga lebih sejahtera. Angin bertiup turun dari punggung perbukitan pada pagi yang menggigilkan raga di Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Angin itu membelai permukaan Danau Talang yang tenang, membentuk riak yang kemudian bergulung menjadi gelombang kecil semata kaki di pinggiran danau yang dipenuhi batu-batu besar, lalu menciptakan nyanyian alam yang lembut. Sesekali nyanyian alam itu ditingkahi suara sepeda motor yang dibawa masyarakat sekitar untuk pergi ke ladang sayuran yang terhampar luas di sekeliling danau, dari lembah-lembah yang subur hingga pinggang perbukitan yang curam. Danau Talang itu tidak terlalu besar. Panjangnya sekitar 1,71 km, lebar 0,94 km, keliling 4,52 km dengan kedalaman sekitar 90 meter. Danau itu awalnya tidak terlalu dikenal bahkan oleh orang Sumatera Barat. Hal itu karena letaknya yang agak tersuruk dan tidak memiliki akses jalan yang memadai. Setelah jalan aspal dibangun pemerintah daerah pada 2020, Danau Talang baru mulai dikenal. Pengunjung yang datang lebih dulu, mengunggah foto dan videonya di media sosial hingga banyak yang penasaran untuk datang ke danau yang semula tidak dikenal itu. Apalagi pemandangan sepanjang jalan menuju Danau Talang yang terletak pada 1500 mdpl memang memukau. Lanskap lembah yang didominasi tanaman sayur mayur, perbukitan yang menghijau, hingga latar belakang danau dan Gunung Talang itu amat memanjakan mata. Anak-anak muda di sekitaran danau melihat hal itu sebagai sebuah peluang untuk menghasilkan cuan atau keuntungan sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Mereka mengambil peluang itu dengan membentuk kelompok sadar wisata, Pok Darwis, guna mengelola potensi wisata Danau Talang. Mereka bekerja sama dengan pemilik lahan di pinggiran danau untuk membuat area berkemah atau camping ground. Mereka juga mengupayakan kapal bot untuk membawa pengunjung berkeliling danau. Ketua Pok Darwis Danau Talang, Ferry, menyebut perlahan tapi pasti, Danau Gunung Talang mulai menggeliat bangkit. Sejumlah kegiatan kesenian digelar untuk menarik kunjungan wisatawan. Menikmati malam ditemani temaram cahaya dari api unggun sambil menyeruput secangkir kopi pahit adalah sebuah kemewahan bagi para pecinta ketenangan. Esok paginya, sambil menikmati semburat sinar matahari dari balik perbukitan, wisatawan bisa menikmati pemandangan dari dalam tenda atau berjalan-jalan santai. Namun pada waktu-waktu tertentu, seperti tahun baru, jumlah kunjungan bisa meningkat signifikan sampai 700 orang dalam satu hari. Sebagian besar mereka menikmati berkemah menanti detik pergantian tahun, lalu tidur di tenda pada lokasi yang telah disediakan di pinggir Danau Talang. Sebagian lagi menginap di villa yang juga mulai tumbuh di sekitar kawasan danau. Ada 4 villa yang sudah selesai dan bisa menjadi alternatif menginap bagi pengunjung. Dalam waktu dekat, 3 villa lagi juga selesai dibangun dan dapat dimanfaatkan pula oleh pengunjung. Ferry mengakui masih banyak yang perlu dibenahi agar Danau Talang bisa laik untuk dikunjungi. Pihaknya tengah mengupayakan mendapat bantuan pedal boat dari Dinas Kehutanan Sumbar. Danau Talang dulu merupakan kawasan hutan, telah ditetapkan sebagai kawasan perhutanan sosial sehingga bisa meminta dukungan dari Dinas Kehutanan. Lokasi Festival 5 Danau. Makin populernya Danau Talang juga mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Salah satu bentuk perhatian itu dengan menjadikan Danau Talang sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Festival 5 Danau pada 2024. Festival 5 Danau adalah satu dari 6 agenda wisata asal Sumbar yang masuk dalam top 100 Harisma Event Nusantara 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Menjadi tuan rumah agenda yang diakui secara nasional tentu akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan destinasi yang baru tumbuh seperti Danau Talang. Atiatama Pariwisata Ekonomi Kreatif, Parekraf, Kabupaten Solok, Banta Bransyah, menyebut pada 2024, ada yang berbeda dari pelaksanaan ajang Festival 5 Danau. Jika tahun 2023 kegiatan pada agenda itu terpusat di Danau Singkarak, tahun ini kegiatan digelar pada 5 danau yang ada di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Kembar, Danau Atas dan Danau Bawah, Danau Tuo, dan Danau Talang. Pada Festival 5 Danau 2024 yang digelar pada Oktober itu disiapkan sejumlah pertunjukan yang mengedepankan adat dan budaya serta kesenian khas yang akan ditampilkan masyarakat di masing-masing danau. Festival diawali di Danau Singkarak. Di dermaga danau ini akan digelar pacu biduak, mancari pensi, dan juga digelar pasar rakyat serta pertunjukan kesenian. Kemudian festival berlanjut di Danau Tuo. Di danau ini ada acara penampilan kesenian khas, serta ada kuliner pangek sasau, dan pertunjukan tradisi masyarakat lainnya. Selanjutnya festival digelar di Danau Talang. Di danau ini ada pertunjukan silat, tuo. Kemudian berlanjut di Danau Bawah yang juga akan ada penampilan kesenian tradisional masyarakat di sekitar danau tersebut. Berikutnya, di Danau Atas yang dipusatkan di Alahan Panjang Resort ditampilkan makanan khas Alahan Panjang.
Ada kuliner lamang hitam serta ampiang dadiah yang ditampilkan. Sekaligus juga digelar penampilan kesenian sekitaran danau, kemudian dilakukan penutupan Festival 5 Danau tahun 2024. Pada 2023, Festival 5 Danau mampu menyedot pengunjung hingga 15.000 orang. Dengan konsep baru, diharapkan jumlah kunjungan bisa meningkat pada 2024. Dalam sejarahnya, Festival 5 Danau dimulai pada 2005. Saat itu namanya masih Festival Danau Kembar. Namanya kemudian berganti menjadi Festival 4 Danau karena diikuti oleh masyarakat 4 danau. Kini namanya bertransformasi kembali menjadi Festival 5 Danau. Festival itu membawa angin segar bagi Danau Talang. Angin yang mendorong keinginan masyarakatnya untuk memintal mimpi masa depan yang lebih sejahtera. Asal-usul Danau Talang sebagai destinasi wisata. Danau Talang merupakan salah satu danau di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Solok. Danau vulkanik ini memiliki luas permukaan sekitar 5 km persegi. Keindahan kawasan danau dapat dilihat ketika pengunjung berdiri di dekat danau. Warna air danau yang sangat jernih hingga ke dasar danau menggoda untuk mandi atau bermain air. Keindahan lainnya berupa pinggiran danau yang dikelilingi oleh bebatuan besar yang tidak jelas asal-usulnya. Konon menurut cerita, batu-batu besar itu berasal dari semburan Gunung Talang yang memuntahkan isinya saat erupsi. Di sekitar danau juga terdapat hamparan kebun teh dan perkebunan sayur mayur yang menambah keindahan pemandangan danau ditambah udara yang dingin. Hal ini karena, Danau Talang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Danau Talang adalah danau yang menarik para wisatawan dan di dekat danau tersebut banyak orang yang menikmati keindahan danau dengan berfoto dan juga sampai bermalam di danau tersebut. Perlahan namun pasti menjadi sebuah tempat yang bagus dikunjungi. Keberadaan Danau Talang yang dekat dengan objek wisata yang sudah lebih dahulu menjadi objek wisata di kalangan wisatawan. Selain pemandangan danau, pihak pengelola menyediakan kapal bagi pengunjung yang ingin berkeliling danau. Juga ada area perkemahan bagi yang ingin bermalam di tepian danau. Saat ini, Danau Talang merupakan salah satu dari 5 danau yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Solok yang terus dipromosikan. Selain Danau Singkarak, Danau di Atas, Danau di Bawah, dan Danau Tuo. Danau Talang merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari salah satu kawah Gunung Talang. Laila, 26, pengunjung yang ditemui Padang Express beberapa waktu lalu mengatakan, pemandangan di Danau Talang cukup unik, sebab sensasi keasrian alam masih sangat kental. Kalau Danau di Atas atau Singkarak, kan berada tepat di pinggir jalan raya, jadi suasananya sudah sangat umum, tapi di Danau Talang, sangat pas untuk menenangkan pikiran, ujarnya. Pengunjung lainnya, Fernandes, 39, mengatakan, awalnya ia mengira Danau Talang masih sulit diakses. Sebab beberapa tahun lalu ia juga pernah ke sana, tapi masih dilewati dengan jalan setapak, dan nyaris tidak tersentuh wisatawan. Sekarang, dengan dibukanya Danau Talang sebagai objek wisata, setiap orang bisa menikmati sensasi danau yang masih asri, dan hal itu jarang didapat di danau-danau lain. Saya berharap keasrian alam kawasan danau tetap dijaga. Ini nilai plus Danau Talang. Saya kesini karena menikmati itu, terlebih jalan menuju ke sini cukup pas untuk dinikmati dengan bersepeda, jelasnya. Danau Talang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari, BUMNAG, Kampung Batu Dalam. Kepala BUMNAG Kampung Batu Dalam, Nazaruddin mengatakan, Danau Talang memang sudah sering dikunjungi, dan selama PSSB tahun lalu, dilakukan perluasan salah satu tepian danau. Tujuannya yakni agar kunjungan bisa difokuskan saja pada satu tempat agar kawasan danau tetap terjaga keaslian alamnya, katanya. Pihaknya juga selalu memberikan sosialisasi kepada pemuda setempat, pelaku usaha di sekitar danau harus untuk selalu menjaga lingkungan danau. Sehingga ciri khas danau yang dikenal dengan keaslian dan keasrian alam tetap menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Nah, itulah sedikit cerita dari danau ini. Apa sahabat tertarik untuk berkunjung ke Danau Talang? Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa di-share video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.